itu fleksibel. Yep. Mau pakai utility atau mau Setuju. pakai damage pun kayaknya nggak jadi masalah nggak sih? Tergantung gimana komposisi yang lainnya. Iya, kalau mungkin aku setuju sih. Tetap nggak menjadi masalah. Cuman mungkin kepleset di game yang satu. Karena yang di game yang pertama nggak cuma Suns-nya. 5-5-nya Onyx kepleset semua. Waduh, jatuh 21-3. bersama, ngeglinding bareng-bareng. Tapi kita akan menggulung game 1, game kedua untuk menuju ke game yang ketiga. Ini adalah lembaran baru untuk keduanya. CFU dan Onyx punya kesempatan 50-50 untuk bisa bertahan di upper bracket. Tenang guys, kalah ini nggak pulang. Siapapun yang kalah nggak pulang. Aman ya masih ya. Aman. Pulangnya nanti 2 hari lagi lah ya. Loh, Loh. Nah, maksudnya yang kalah dari sini, yang kalah dari sini. Ya, benar. Kalah dari sini ada kemungkinan. benar. Oke, no Parsha juga no 1-1 masih dengan band yang sama. Ya. Ya. Nah, sekarang Kiminya dilepasin, lalu tadi first pick mereka Kalea tadi ya. Kalea. Nah, ini first pick bisa Yushin kalau mau. Kalau CFU mau agak sedikit agresif. Nggak mau kasih Yushun-nya ke Iya. Kyrie lagi. Ternyata Kyrie pakai Yushun jago. Iya, gawat ya. Game pertama mereka kayak ya udah biarin. Tapi kan masih kalah ya, masih Masih oke. Dan memang ini cukup mahal ya. Kalau di MWI jarang kan Kalea diambil, bahkan biasanya dilepas-lepasin juga. Ya. Tapi untuk di scene dari MSC sendiri kita melihat Kalea di sini adalah salah satu prio pick. Dari wildcard nggak sih Om? Dari wildcard juga sebenarnya nggak terlalu sih kalau Kalea. Masih sering dilepas lah, masih ada chance buat dilepas buat Kaleanya. Tapi yang pasti di pick itu Hisanshin, terus Uranus atau Baxia Kimi. Tapi Uranus sama Baxia nggak muncul sama sekali hari ini. Ya. Belum ya. Dan untuk Onyx sendiri kasusnya masih di ban. Masih ngotot. Ya. Dengan Yushun. Dan badan sama berarti ya. Ya, ini Ditambah menurutku badan. ya, Chevy tadi pakai Arlott kan. Kalau mereka back to basic aja, mereka bisa ngambil yang lain. Mungkin ambil Kiminya aja sekarang. Kalau mereka Kimi karena Fredrin. berkaca dari game yang kedua di ban ya, tembus fase keduanya, jadi mungkin mereka bisa lebih direct untuk ngamanin Kiminya sekarang. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir tadi Arlottnya oke. Kalea, iya sih, mending Waduh. mainin situ aja Kiminya langsung diamankan Yap. sama Fredrin. Ya, Pasti. Ini yang aku mention di game kedua tapi nggak terwujudkan. Mereka malah pilih buat Arlottnya juga kan. Dan sekarang mereka dengan membawa Kimi, mereka pasti harapannya adalah mereka bisa menang di mid, di early-nya. Di Early. early team fight. Tergantung Sunsnya mau pilih match apa sekarang. Ini kedua tim ini sama-sama masih ngotot dengan strat yang mereka punya ya. Ya. Bisa dibilang karena Onyx terakhir sih ya ini game. Mereka yang aman-aman aja, yang pasti-pasti Gulung aja. sama Dan game satu. if it works, let's just go. Kalau udah nggak ada, kalau udah menang kenapa harus dirubah? Betul. Dan tadi CFU ngerubah game yang kedua mereka. Dari sisi draftnya mereka juga ya. Oke, Cici ternyata diamankan. Oke, good pick. Perubahan ya jadinya ya. Nggak bisa langsung good pick. Bisa pegang Fredrin sebenarnya. Sakit. Ya, Karena damage. jadi dia itu lebih enak untuk pegangin Fredrin dengan curtain call-nya, damage-nya juga cepat sehingga membuat Fredrinnya ini ya lebih lemah aja, half HP cepat. Ya. Terus juga bisa dikejar, bisa langsung lompat ke belakang dan rata-rata untuk Cici sendiri kan pakainya Vengeance ya. Jadi akan menjadi badan yang solid di depan. Damage ke arah tank-tank seperti Kalea, bahkan kalau udah misplay atau misposisi, Cici ini bisa banget gampang nge-punish. Jadi oke, sangat-sangat masuk akal diamankan pick yang ketiga. Arlott menjadi pilihan ban selanjutnya ya. Berarti tukeran ya. Game yang kedua tadi Arlottnya yang di ban, Arlott yang di pick, Kiminya yang di ban. Kali ini Kiminya yang di pick, Arlottnya di ban. Ya. Mungkin di sini Onyx juga udah ngebaca kayak wah ini hero-nya gini udah kita eliminasi aja. Dan Arlott juga salah satu hero yang sangat populer di meta kali ini. Ya, fast ya buat Vengeance-nya, dia ada extra movement speed dan Arlott adalah salah satu hero yang sebenarnya nih ya bisa menang laning lawan Cici juga. Kayak untuk 1v1 yang satu Fury Hammer itu udah sakit banget. Dan itu bisa jadi chain strike kan, jadi chain combo sebenarnya untuk bisa langsung instant pick off ke Kimi. Cici tuh strong banget di laning phase. Yes. Tapi siapa nih yang bisa jadi contender Cici di laning phase? Kalau laning doang ya, kita bicara laning doang laning. ya. Laning doang itu Xbox. Xbox kuat banget karena dari Yo-Yo Blitznya yang dihitung tuh itu cuman HP. Ya, HP dari lawan. Sedangkan Xbox kan ada Viraga Armor. Nah, Viraga Armornya di skip. Tapi untuk damage Cici yang masuk ke armornya doang. Jadi ya lecetnya tipis-tipis aja itu armornya. Paling kuat Xbox. Mungkin yang kedua ya kalau ada yang mau pakai Dairot misalnya kan Petrify ya itu juga bisa banget buat nge-spam buat Tapi lawan itu Cici. laningnya doang. Laning Ya, doang, iya. kita bicara laning doang. Ya bisa dibilang apalagi EXP ya, kalau laning phase mungkin turtle pertama cukup signifikan, cuman setelahnya nggak gitu signifikan sih. Harip ternyata menjadi pilihan terakhir, begitu pula dengan Yves. Oh ini yang tadi Kenapa mereka nge-ban Yves?
Aku expect Yves sebenarnya di game yang pertama yang pas 1-1 di pick gitu. Karena kita pernah melihat ya interaksi Yves melawan 1-1, 1-1-nya kena ujungnya aja setengah darah di Grand Final RRQ melawan Onyx. Tapi sekarang dengan tanpa adanya Lui. wow, Lui dari Suns. Buset, ini global presence dari Lui ditambah dengan Lee Shin. Yep. Tinggal Nah, ini follow up-nya enak banget ya. Onyx bagus banget. Ya. Buat aku ya dengan adanya Loi ini menutup untuk pergerakan dari hero-hero badan nanti yang bakal ada di depan. Dan ini sebenarnya duet Badang sama Lui yang pernah kita lihat juga di Grand Finals, di mana Badang yang buka langsung open 3. Jadi mungkin expect play seperti itu. CFU buka-buka bush, kalau mapnya gelap jadi overthinking. Ya. Dan Suns bisa ngirim siapapun. Yap. Jadi ini berarti kayak Fredericknya sudah lumayan ketekan ya. Ya ibarat ya dia pasti kepegang Badang, mungkin bisa kena duality dari Loi juga. Dan dia masih early game kan nggak bisa dipungkiri gede banget. Ini gimana ini dengan 5 hero yang udah di CFU dengan ada Hilda hadir bersama dengan Bruno. Kalau Bruno sebenarnya untuk lebih meng-outrange ya. Dan menurutku Bruno di sini butuh waktu juga. Jadi laning phase ya pastinya kita serahkan ke Savero. Tapi Hildanya yang akan cukup mengganggu sebenarnya untuk di early game. Jadi mungkin lebih butuh pengawalan Kyrie-nya dibandingkan dengan game kedua tadi. Game kedua kan Kyrie bisa jalan sendiri. Hilda EXP. Iya. Berarti EXP yang akan Planking. Iya, level 2 lebih cepat untuk rotasi dibandingkan dengan Cici ya. Cici Ya. pasti steady lane. Dia lama banget buat clear lane. Ya. tapi Granger lagi. Main range emang kurang dari elemen range, masih kurang dari Onyx, dan dengan adanya Granger ini full fill. Oke, suka yang mana? Suka kanan aku tetap karena Onyx. Loi. Lui. Pengen bilang CFU sih sebenarnya kalau Dari segi draftnya. Tapi kita Yes. nggak tahu eksekusinya akan seperti apa, karena ini adalah game penentuan game ketiga untuk Onyx dan juga CFU. Para caster, Ranger Mas dan juga Lim. Bagaimana kalian melihat untuk game ketiga ini? Thank you so much untuk para panelis kita. Luar biasa. Onyx kita lihat dengan draftnya memang bisa kita bilang agak cukup kurang badan ya Lim ya. Ya. Kita sempat berdiskusi, tapi gimana cara mereka menghandle-nya kita akan menyaksikan apakah mereka mampu bounce back di game yang ketiga. River Sweep Isil di series kali ini bersama dengan Ranger Master juga. Kocul. Oke, kita tahu konsep front to back, memang itulah yang ingin dibawakan oleh Onyx. Tapi ketika nggak ada badan yang pasti, menurut gue tuh nggak bisa selamanya dilakukan juga. Counter setup mungkin ya, ketika lagi di posisi under ya pasti counter setup lah. Kalau initiate duluan bakal bahaya. Tapi bagaimana kalau ketika memang lagi di posisi yang menguntungkan gitu kan? Jangan sampai mereka jadi nggak bisa open. Dan hati-hati, Kimi dari OP. Ini masalah serius. By the way, untuk Lui sendiri ya, nerf terakhir dari Lui ini bikin Lui jarang digunakan karena ultimate-nya itu kelihatan ketika dia lagi teleport. Yes, tapi yang mungkin harus coba dipahami adalah gimana caranya Onyx ID nanti mampu bisa melakukan sedikit permainan inovasi di mana siapapun yang akan dilempar ke belakang, mungkin selain Kiboy atau Lutfi, jangan deh kayaknya, agak cukup berbahaya. Dan nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka juga harus sadar kalau mereka nggak boleh beda team fight-nya kali ini di early game sama di game kedua. Udah ada OP dengan Kiminya, tapi lihat di arah bottom lane Kiboy bakal coba dipaksa dengan reverse break yang membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia kalian membuat Kiboy harus mundur ke arah belakang. Rotasi sedikit terlambat, vision agak cukup gelap mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Tapi ya untungnya Hildanya nggak seaktif itu ya. Karena kalau Hildanya yang masuk-masuk jungle, ngasih vision terus ke Kyrie, itu bakal bahaya banget sih. Atau jangan-jangan cari level 4 dulu nih. Baru pengen ngomong, cari level 4 kayaknya. Tapi lihat di sana Boxy bakal coba untuk membantu para pasukan dari tim CF Gaming. Dan lihat Kyrie, visionnya terlihat dengan sangat jelas, menandakan akan ada kontes mungkin untuk turtle yang pertama. Oke. Waduhnya ke spot, tapi kayak nggak bakal bisa ditumbangin juga sih. Mereka butuh banyak sekali waktu untuk numbangin posisi waduh. Detektif udah hadir. Jadi sekarang saatnya dari teman-teman CFU untuk ambil 4 mereka. Cari level 4 dulu. Wow, dan Suns ini the power dari Suns dengan Loi-nya membuat OP kayaknya nggak bakal bisa compete untuk ikut menuju ke arah turtle. Zooming out yang dihabisin nama Suns di tengah sana. Dan bahkan lihat para pasukan dari tim Onyx Indonesia memberikan sedikit informasi dan waduh mendapatkan vision di mana Suns berada. Montek Choker terlihat para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka mencoba untuk melakukan take over menuju ke arah turtle yang pertama. Dan ini turtle yang sangat mahal untuk tim Onyx Indonesia. Tidak boleh tim fight tambahan. Suns jadi target utama. Boxy tidak ada dengan ada tsunami slam menandakan para pasukan dari tim CFU Gaming. Mereka harus mundur ke belakang dan Kyrie one last hit. 1 hit. Trestless ke depan sana agak cukup risky. Untungnya Detektif Redrin jauh. Iya. Untung Hildanya juga nggak terlalu berani ya tadi untuk langsung majuin balik. Tapi ya kabar baik untuk Onyx. Turtle pertama
yang harusnya sebenarnya dipegang CFU ini dapetin oleh Onyx. Dari emblem kita lihat adanya trio untuk Cici dari Lutfi ya. Ada damage yang membuat nantinya akan sakit ini sebenarnya dari Cicinya, nggak boleh dianggap remeh juga. Di sanksinya trio juga. Sementara kalau kita ngelihat dari Fredrin nggak ada perbedaan juga, dia pakai Impurats, ada Fimnas talent pertamanya. Yang gua khawatirkan ini dari Kimi sebenarnya, Kimi dan juga Bruno. Bruno yang pakai Master Assassin, wow. Ini Bruno galak nih, Bruno mode galak ya dari Sing. Apalagi udah jadi Husklaw, sustain banget nih pasti landingnya. Landingnya bakal lebih kuat. Untuk Xavero juga nggak bakal bisa mendominasi seperti di game sebelumnya. Yang mungkin akan cukup berimpact adalah di sini kondisinya para pasukan dari tim Onyx. Mereka jadi nggak terlalu di press abis-abisan early-nya. Karena tahu CFU-nya kalah di tengah. Rotasinya gagal didapatkan dan waduh, dia nggak punya damage di awal tapi bisa dibakar oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Dan Itu dia. first blood finally didapatkan oleh para pasukan dari tim CFU Gaming. Keputusan untuk dia menahan, gak agresif, malah menandakan bahaya untuk Hildanya. Nah itu dia. Ya kita tahu Isam sih damage yang sakit banget tadi kan. Dari awal juga udah kelihatan banget damage-nya memang kuat. Plus ya kalau ngeliat ada Cici juga berarti landingnya memang akan sedikit susah untuk Hilda. Gue banyak sekali ngeliat Hilda dengan kondisi seperti ini nih. Opsinya adalah lepas lane-nya. One by one situation di arah top lane. Sing masih mau lebih tapi lihat damage yang diberikan oleh Xavero. One hit! Flicker outplay yang gagal. Xavero dengan sangat tenang revive jadi pop up dan akhirnya Sing termakan oleh jebakannya sendiri. Outplay yang tidak terjadi dan bahkan Xavero itu ketenangan yang sangat mahal, Lim. Iya dan jangan lupa flickernya dipakai oleh Sing. Informasinya jadi double tapi turtle kembali di setup. Waduh, mendapatkan informasi Kibo menjadi target utama. Lupi terpop up di depan sana tapi dengan adanya Vengeance Lupi tidak bisa dimakan dengan cukup instan. Opi, Vision terlihat Mountain Choke mendapatkan Press Sword. Pras mendapatkan 2, Prasal tercuri dan 1. Turtle yang mahal kembali dipakai untuk Onyx Indonesia melambungkan gold yang mereka miliki, dipakai untuk membuat seluruh lane mereka lebih sustain dan lebih untung. Plus 2 poin Keyboard? kill. Bayangkan loh, 2 poin kill yang bisa didapatkan di turtle yang tadi. Mid terbongkar. Wow, inilah Onyx. Ini baru Onyx. Karena pressure ke arah purple-nya pun kelihatan. Dan ya itu dia Fredrin. Membuat Fredrin awal susah cari level. Itu udah jadi satu buah masalah pasti untuk CFU. Karena early-nya udah gak main, udah pasti Fredrin dari metode late game bahkan lebih gak berasa. Itu dia, pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Mungkin di game pertama pemanasan untuk Onyx. Di game kedua udah mulai recover walaupun memang masih berat. Tapi game ketiga mereka sudah menunjukkan kalau memang gameplay agresif lah yang dimiliki sama Onyx. Cuma satu Ji, jangan lupa ya, ini nggak ada badan pasti loh. Iya. Semakin lama impact-nya akan semakin berasa. Apalagi kalau Singnya punya damage. Karena ngomongin Kara Lupi yang mungkin coba untuk zoning dengan Curtain Calls nggak akan efektif seperti sebelumnya. Digebuk balik kan? Digebuk balik, Vengeance-nya juga nggak bakal bertahan dengan cukup lama. Ngomongin Kara Sky Piston yang sudah di tangan dari Opi, ini juga menjadi sebuah satu warning sign yang mungkin udah harus dipahami oleh tim Onyx Indonesia. Lihat Vision berjalan seorang Sing, seorang Slam telah dikeluarkan, tapi nampaknya masih ada purify permasukan dari tim Onyx Indonesia dengan damage yang cukup besar dan Sans walaupun terperangkap dengan adanya traction pulse, tapi lihat dia Sunsflare and Travel berhasil membuat dia mundur ke belakang dan Kiboy available flickernya gagal. Dengan adanya first break dan first click yang gagal membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka gagal mendapatkan poin kill dari Sing, tapi lihat di depan sana Xavero. Sky Pistol aktif, Xavero 2 poin kill dan membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia gak butuh poin kill banyak seperti game sebelumnya, dominasi full di 3 laning. Ini dia midnya pun tetap coba dipaksakan, bahkan Lutfi hadir dan ini inner turret loh. Oke, lihat dari Sas tidak bisa dibendung, Lutfi tidak bisa terlalu banyak dan bahkan Tsunami Slam belum ada. Luffy ter-take down, Sky Pistolnya aktif Lim untuk OP. Dengan Sunstorm and Travel mereka berhasil melakukan respon cepat menuju ke Turtle. Itu yang harus mereka lakukan untuk menggulung gold ini jadi lebih banyak lagi. Oke, dan berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Perfect turtle didapatkan. Onyx mereka tahu nih, Yi Sansin selama bisa dapetin level 15 cepat, wah itu dia harus damage-nya pasti bisa untuk ngerontokin siapapun. Entah itu Wadu, entah itu detektif, Boxy sekalipun sama. Sementara ya ini bermain dengan waktu karena Sing dia udah jadi sampai di item keduanya Malefic Gun. Ini udah lumayan sih dengan range yang jauh, ada penetrasi juga. Iya. Cuma selama belum bersak menurut gue damage dari Bruno-nya belum sampai sesakit itu tau. Belum maksimal. Ditambah lagi Sats kan bermain di depannya, front to back-nya dia bagus banget. Dia bikin gimana yin and yang-nya ngebuat CFU Gaming takut. Jujur di sini CFU Gaming mereka punya celah banyak banget dari Wadu. Wadu ini memberikan space banyak banget. Pertama
Dia nggak terlalu agresif, vision nggak terlalu jelas, dan dia bisa dimakan kapanpun. Ada dua tim fight yang berbeda, dan waduh akan coba dimakan kembali oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Xavero gagal untuk dimakan oleh para pasukan dari tim CFG karena masih terlalu kuat. Boxisi menjadi korban jiwa. Baru saja kita jelaskan, waduh menjadi bolong yang sangat besar untuk CFG Gaming, dan itu terjadi. Permainan agresif yang tidak mereka mainkan, permainan vision yang terlalu terlihat sangat jelas, split push power tidak bisa, backline-nya juga nggak terjangkau oleh Wadu. Makanya dia coba muter loh tadi ya. Dia coba untuk lewat river. Kejauhan nggak sih? Tapi ya menurutku memang harus jauh Ji. Karena dia nggak bisa main lurus di depan gitu, nggak bisa. Ada Bukan bolus di depan, tapi kayaknya flanking dari dekat ini masih menjadi possibility sih. Tadi terlalu jauh, dia udah tahu. Onyx Indonesia udah tahu di mana Wadu ini bisa dimakan. Wadu ini kalau di belakang backline main flanking, ya udah kita tunggu aja. Tuh depannya juga mereka nggak bisa ambil. Oh, teleport. Surprise happy birthday, the first break menutup box sisi. Enggak ada tsunami slam dan waduh double kill didapatkan. Xavero berhasil mendapatkan 3 poin clear dengan adanya Skypiscer 30. Skypiscer aktif dan sing. Bye bye, enggak ada jalan pulang, nowhere to run. Menyisakan 2 member Onyx, mereka merajalela di game yang ketiga. Mereka membuktikan siapa rajanya yang bisa untuk pegang kendali. Lord akan dilepas, gak ada retribution memang untuk Kairi, tapi nggak masalah karena detektif nggak mungkin maju juga. Inner turret bisa dihancurkan dan Kiboy OP jadi target utama mereka, dan lihat jadi follow up dengan adanya harta tata dan sonata. Cukup 1 peluru seperempat darah. sakit banget ya. Damage udah semakin outstanding lagi, dan kita akan lihat Using Lord seperti apa yang akan dipertunjukkan oleh Onyx. Pasif dari Bestarat di bagian mid dan juga di bagian top lane udah di bagian top lane belum kebuka ya karena masih ada inner Boxy turret. bisa dimakan. Ingat Skypiscernya aktif dan banyak banget tadi itu, dia 1 poin kill sangat mahal. Walaupun volley shoot dari tim CFG Gaming memukul mundur Onyx Indonesia, tapi dengan tidak adanya Boxy, tidak ada initiate power, Lord bergerak tanpa adanya holy defense dari mid. Dan hati-hati loh. Detektif bisa dimakan ya karena damage dari Onyx udah sangat-sangat kuat. Endless Battle udah jadi Kairi dan Onyx sekarang. Kiboy bakal coba untuk memberikan sedikit inovasi. Apakah itu first break yang berhasil didapatkan? Tapi sayang sekali dengan tidak adanya first break membuat para pasukan dari tim CFG Gaming masih bisa menuju ke belakang, dan Skypiscer from Xavero menutup hari dari Detective Fredin. Boxy CCC berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Lupi, tapi itu tidak bisa berlangsung banyak karena base-nya akan dipecahkan. Dan Onyx Indonesia, mereka membuat CFG Gaming lulu lantah. Hanya tersisa 2 orang yang tidak mungkin bisa mempertahankan base-nya. Masuk Lihat, lagi. fokus ke arah base, gak peduli apapun terjadi, dan ini bencana. Onyx Indonesia bounce back di match pertama mereka. Kekalahan pertama, pemanasan yang ternyata menunjukkan kualitas Onyx di game yang ketiga. River sweep akhirnya ya Onyx. Ya memang di game pertama itulah pukulan keras untuk Onyx. Bukan game yang mudah, bukan match yang mudah, tapi seenggaknya Onyx masih keluar sebagai pemenang. It's still Onyx time. It's Onyx time. Bounce back yang sangat luar biasa. Tentunya seluruh Sobat Mobile Legends Indonesia, mereka masih sangat senang dan tenang harusnya. Walaupun di game pertama agak cukup deg-degan dan was-was, tapi kita percaya Onyx bounce back. So, Bude Clara, Monster, Umwawah dan Goni, harusnya kalian juga tenang kan? Yes, dan inilah dia kemenangan dari Onyx Reverse Sweep di match mereka, match pembukaan untuk tim Onyx. Reverse yang manis ya, apalagi di game yang ketiga tadi ternyata mereka bisa gulung loh. Ya, mereka yang menggulung, mereka gak tampak shaky sama sekali, menjawab semuanya dari apa yang terjadi di game yang kedua. Dan ternyata kekalahan di game yang pertama ini bukan menjadi masalah. Mereka bisa reset, recover, dan lebih galak di game yang kedua, dan bahkan lebih meyakinkan lagi performanya di game yang ketiga ini. Ya, dan ngelihat game yang ketiga kita yakin banget kalau Onyx datang dengan banyak sekali persiapan. Yap. Walaupun nih Om Wawa tadi bilang dari segi hero CFU lebih dienakan. Ya, aku lebih suka CFU ya tadi bicara soal draft yang ketiga karena mereka punya kombinasi kan. Kayak mereka punya Kalea, Fredrin, terus juga mereka masih ada si Kimi ya 3. Dan Tapi apa yang Onyx perbuat sehingga keuntungan dari draftnya sih sama dari CFU nggak bisa mereka maksimalkan? menurutku dengan dimainkannya Loyi juga sih yang pakai rekan Sarge ya. Jadi dari sisi divisi pemberian damage ini sudah sangat-sangat cukup sekali, meskipun memang ya Loyi sudah kena nerf. Mungkin adanya open vision ketika dia sedang melakukan diversion. Tapi secara keseluruhan dia tetap akan bisa menggang lawan dengan duality effect yang dimiliki oleh Loyi. Dan juga ini ada Cici loh.
Cici yang dipegang dengan Lutfi tadi kan yang kita sempat mention di awal. Yes. Dan itu sangat cepat untuk bisa habisin full HP dari hero-hero tank. Dan Budi ngeliat juga tadi Savero di game ketiga udah kelihatan nyaman banget dan bahkan ada solo kill di arah top lane. Ingat gak? Cukup galak. Iya, tadi bisa dia memaksimal segalanya dan semua pemain ditambah. Kita ngelihat dari segi Ya, Sekarang talent ya, emblem talentnya sendiri ya. Tidak ada perubahan yang banyak ya. Mungkin dari sisi tank sendiri ada 3 emblem tank yang dibawakan oleh CFU. Dari Hildanya yang aku kira ini waduh akan jauh lebih agresif. Di game yang ketiga ternyata dia jauh lebih stay di landingnya dia. Karena level 2 sebenarnya ada potensi untuk dia jalan, untuk bisa mengganggu yang lain. Apalagi melihat emblemnya dia kan emblem tank. Ya, Tapi ternyata nggak jalan juga dan jauh lebih aktif. Tadi aku ngeliatnya Lutfi yang bisa pegangin berulang kali nih ya detektif. game di tangan dia. 1-2 tuh waduh yang jalan-jalan ya. Iya, di game ketiga waduh yang adu banget. Waduh, Masih terlalu pasif dan yang sesuai dibilang Omawa ya, aku expectnya mungkin lebih especially early game ini main invasif ke arah-arah jungle buka-buka vision, cuman tidak terjadi. Dan menurut aku yang cuman berhasil di take down dari 4 kill ini cuman Romer dan juga EXP lanernya. Jadi Sansnya aman, Kairinya aman, Saveronya aman. Ini ngebuat Onyx bebas banget farming dan juga ya ambil objektif. Ya. Dan ya itu tadi Hildanya ya kalau memang stay di lane buat apa Hilda gitu kan, masih ada yang lebih bagus gitu dibandingkan dengan Hilda juga. Dan masih dengan mungkin jawabannya adalah di Fury Hammer yang dibeli dengan waduh tapi gak efektif dan efisien kalau dipakai Fury-nya cuma buat clear lane-nya dia. Dan Lutfi nih ya, vengeance powernya dia tadi ketika diangkat dengan Tsunami Slam itu sangat aktif sekali. Sudah punya Oracle, sudah punya Brute Force juga, bahkan ada War Axe yang menjadi enabler untuk Lutfi bisa berjalan keliling untuk mencari tanker-tanker lawan ada di mana. tugasnya Lutfi udah makanin semua damage, Iya. ngebuka dan dia tugasnya emang bener-bener kayak ya udah semua resource sudah keluar biar teman-temannya bisa muncul. Iya. Dan juga emblem support yang dibawakan dengan Keyboy tadi kan ya ini cukup berkorelasi juga ya dengan yang lainnya kayak Thunder Belt ada, Brute Force juga bahkan dia punya. Jadi dengan adanya cooldown tambahan ya sangat-sangat menyenangkan nanti untuk Badang bisa melakukan spamming skill. Ya, pembagian tugas yang dilakukan dengan berhasil di game yang ketiga. Dan Budi juga sadar bahwa kayaknya dari Onyx mereka udah tahu winning condition mereka di saat momen-momen krusial early